Hari ini pun saudara, saya masih ingin lanjutkan kalau khotbah saya di minggu yang lalu saudara, atau di Kamis yang lalu yang mengatakan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan saudara, apabila ia datang dan kalau ia datang. Ini kelanjutannya. Yesus katakan lebih berguna aku pergi sebab kalau aku nggak pergi, penghibur tidak akan diberikan bagimu. Nah, jadi apa tugasnya penghibur? Kalau ia datang, memang kenapa? Kalau ia datang, dia kenapa? Kan begitu ya? Jadi Yesus pergi ke sorga, Roh Kudus turun. Jadi saudara, kalau lihat kita kekristenan sebenarnya, kalau baca Alkitab, kadang orang bilang terlalu rumit memahami, memang iya. Kalau kita ingin pahami Tuhan, memang sangat tidak mudah, saudara. Pola kerjanya Tuhan sangat tidak mudah untuk dipahami. Sangat tidak mudah untuk dimengerti. Karena kita mencoba berpikir tentang Tuhan. Sementara kita manusia dengan keterbatasan. Sehingga kalau orang katakan dia pergi, dia datang kembali. Ini kadang-kadang buat orang membingungkan, saudara. Tapi kalau kita lihat sekilasnya begini, ada istilah dalam teologi itu namanya istilah dispensasional. Artinya apa? Semua ada masa-masanya yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja dalam keteraturan, saudara. Di perjanjian lama lebih sering kita kenal bahwa Bapa yang di sana yang lebih banyak mengintervensi dalam dunia kita. Orang bertanya, apakah Yesus di sini sudah ada? Apakah Roh Kudus tidak ada? Ada. Buktinya misalnya ketika Allah menjadikan dunia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-lang, udah ada Roh Allah di sana. Berfirmanlah Allah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, firman itu adalah Yesus. Jadi Allah Tritunggal itu sebenarnya sejak awal itu sudah menyatakan dirinya. Cuma keterbatasan kita berpikir membuat kita nggak bisa tuntas memahami tentang Tuhan. Nah, kembali juga saudara, di dalam perjanjian lama lebih banyak kita lihat Allah yang datang. Bahkan untuk menyatakan dirinya, Allah itu sering kali datang juga dalam bentuk namanya teopani. Teopani artinya adalah penyataan diri Allah dalam wujud yang terlihat. Seperti Abraham satu ketika tiba-tiba Tuhan mengunjungi dia. Tapi dalam wujud manusia. Itu namanya teopani. Nah, kemudian saudara, di abad pertama itu kita tahu sama-sama Yesus datang ke dunia dalam bentuk fisik. Mengambil tubuh manusia yang sempurna. Artinya apa? Sebagaimana tubuh kita, ya seperti itu tubuhnya dia. Masih ingat di Kamis yang lalu, dia bukan tidak turut merasakan. Nah, berarti dia juga punya jiwa, punya tubuh yang punya kebutuhan. Dia merasakan yang kita rasakan. Tapi kemudian dikatakan, setelah itu aku akan pergi kepada Bapa dan aku mengirimkan Roh Kudus kepada kamu. Jadi zaman sekarang sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja di antara orang-orang percaya. Bahkan yang luar biasa dikatakan, dia akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali saudara. Dan kalau ia datang, jadi kalau Roh Kudus itu datang, apa dikerjakannya? Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Terjemahan menginsafkan bisa juga diartikan dengan membuktikan. Bisa juga diartikan menyatakan, meyakinkan, menegur. Nah, apa yang diyakinkannya tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman? Apa yang dinyatakannya dosa, kebenaran, penghakiman? Jadi membuat semua itu di-clear itu artinya. Menyampaikan sesuatu sehingga kita nggak punya alasan lagi berargumentasi. Itu Roh Kudus akan membuat semuanya serba terang bagi kita. Nah, kita mulai dengan menginsafkan manusia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Ini yang pertama yang Roh Kudus kerjakan. Saya coba kembali saudara, kita kenal istilah dilahirkan kembali yang dicatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Sebenarnya terlalu banyak ayat kalau kita mau pahami bagaimana Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa. Tapi saya cuma kutip satu ayat.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, Yesus katakan begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kenapa Yesus menjelaskan itu? Karena di ayat yang ke-4, Nikodemus berkata, masakan saya sudah tua, harus lahir lagi? Masakan saya sudah tua, harus kembali ke kandungan ibu saya? Yesus katakan enggak. Engkau ini yang terlihat adalah daging. Semua kita lahir dari daging, tapi jangan pernah lupa. Ada roh yang berdiam dalam tubuh kita ini. Nah, saudara-saudara, dari mana roh itu? Mari saya ajak kita untuk kilas balik ke masa penciptaan manusia. Mengingatkan aja saudara, Alkitab mengatakan Tuhan itu membentuk manusia dari tanah, betul? Tetapi walaupun sudah ada wujudnya, manusia itu belum hidup. Barulah setelah Tuhan menghembuskan nafasnya, nafas Tuhan, lewat lubang hidungnya, manusia menjadi makhluk yang hidup. Betul saudara? Dalam diri kita berarti ada roh, itu yang bersumber dari Tuhan. Karena itulah Alkitab juga mengatakan kematian terjadi ketika Tuhan mengambil roh kita. Karena itu miliknya dia. Yang sifatnya abadi. Karena dia langsung bersumber dari Tuhan, makanya dia sifatnya abadi, kekal. Kalau kita mati, yang mati ini daging ini. Yang dilahirkan dari daging ya akan mati satu ketika. Tapi roh itu bersifat abadi. Dalam roh inilah ada pikiran saudara. Makanya manusia itu begitu cerdasnya. Karena apa? Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pikiran Allah ada dalam pikiran kita. Yang berdiam dalam roh kita saudara. Kalau saudara kecerdasan manusia sekarang akan terus meningkat kecerdasan manusia. Saya nggak tahu sekarang, saya nggak mengikuti dan saya tidak merasa punya kemampuan lagi mengikuti kemajuan IT sekarang. Apalagi AI dan sebagainya, ya sudahlah. Saya pernah katakan sekarang, oh gampang sekarang khotbah Pak, tinggal cari di AI, mau khotbah apa aja ada. Saya bahkan kadang pernah ada jemaat mengatakan sama saya begini, Pak, kalau Bapak khotbah kadang-kadang saya cek lalu di Google Pak. Saya bilang, untuk apa? Memastikan khotbah Bapak itu benar. Saya bilang, ya ampun, sampai segitunya jemaat ini. Pendeta khotbah dicek di Google, ada di sini seorang orangnya. Dia katakan, atau yang kedua Pak, Bapak tidak menduplikasi khotbahnya orang. Bahwa benar-benar itu orisinil khotbahnya Bapak. Saya bilang silahkan aja lah. Tapi saudara, kecerdasan manusia sekarang terus meningkat. Kalau saya boleh sekilas saudara, ada satu buku pernah saya baca, saya sudah baca ini hampir 10 tahun yang lalu sebenarnya. Dia katakan zaman peradaban manusia itu setidaknya sudah ada 4 zaman peradaban yang sedang, atau yang sudah kita lihat sedang berjalan. Dulu awalnya, peradaban manusia itu kalau mau cari makan, modelnya pengumpul atau pemburu. Kalau dia lapar, dia pergi ke hutan, dia dapat buruannya, dia makan, dia kenyang, dia tidur. Atau dia ambil buah-buahan, dia makan, dia kenyang, dia tidur. Itu zaman dulu. Tapi kemudian meningkat peradaban manusia, mulai mengenal istilah pertanian. Mereka sudah menetap di satu lokasi tertentu, mulai mengolah lahan tertentu, mulai mengenal arti menanam dan menabur dan menuai, dan mulai menyimpan hasil panen dalam lumbung. Sehingga peradaban mulai meningkat, saudara, tidak lagi berburu, tapi tinggal mengolah hasil panen simpan di lumbung. Tapi kemudian peradaban manusia meningkat lagi yang disebut dengan zaman industri. Artinya apa? Yang tadinya semuanya pakai tenaga manusia, pakai manual, mulai mengenal mesin-mesin, mulai mengenal traktor, mulai mengenal pabrik. Meningkat peradaban manusia, saudara. Sehingga yang tadinya kalau orang hanya pakai tangan, pakai cangkul, mungkin hanya bisa mengerjakan lahan 5.000 meter. Tapi begitu pakai traktor, 50 hektar pun bisa dikerjakan. Betul saudara? Meningkat. Nah, peradaban yang keempat yang sedang berjalan sampai hari ini masuk dalam zaman informasi. Semua dalam genggaman, dalam handphone, saudara. Betul, semua itu udah pakai digital, digitalisasi semua, saudara. Nggak analog lagi, saudara. Coba lihat. Nah,
dalam masa yang informasi inilah meningkat, saudara lihat kelipatannya luar biasa. Itu kan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Dan dalam buku itu dikatakan ada satu zaman lagi yang sedang kita tunggu. Yang dia sebut dengan zaman kebijaksanaan. Artinya apa? Dia nggak bisa prediksi, saudara. 10 tahun lagi dunia kita seperti apa? Saudara bisa prediksi? Saudara coba lihat. Nggak bisa prediksi. Tetapi itu semua karya manusia, kecerdasan manusia. Dari pikiran yang berdiam dalam roh yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kembali saudara, walaupun dalam roh ada pikiran, tapi roh ini juga sekaligus dijadikan Tuhan sebagai media komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Jadi kalau roh ini tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka jadi liar. Pikiran manusia jadi liar. Nah karena itulah saudara, roh ini perlu dilahirkan kembali. Perlu dihidupkan kembali. Perlu dikendalikan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus di sini. Yang dilahirkan dalam daging. Jadi jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Sekalipun dalam roh tadi saya katakan kecerdasan pikiran kita luar biasa. Tapi kalau kita mati, kita tidak berhak dapat kerajaan Allah. Roh kita tidak berhak mendiami kerajaan Allah. Dan inilah misinya Yesus datang ke dunia. Memastikan ketika nanti kau mati, rohmu itu bisa berdiam dengan aku dalam kerajaan Allah. Jadi ini yang Tuhan ingin, makanya dia berikan Yesus bagi kita. Roh ini perlu lahirkan. Nah saudara, prosesnya bagaimana? Lihat. Dalam menginsapkan dunia akan dosa. Dan kemudian dikatakan bukan dosa, tapi juga menginsapkan dunia akan kebenaran. Saya coba lihat urutannya ya, dari dosa kebenaran, lihat. Saya kutip Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Menginsapkan akan dosa tadi, sekarang saya lanjutkan dengan kebenaran. Artinya begini saudara, kita diinsafkan akan dosa kita disadarkan akan dosa kita. Ambillah bahasa yang paling mudah saudara, karena kalau bicara dosa kita langsung ngeri gitu, kesalahan. Saya ambil satu contoh saudara. Pernah nggak saudara dengar khotbah, tapi khotbah itu firman Tuhan sepertinya menegur saudara, sepertinya menyinggung saudara, sepertinya membuat kesalahan saudara seperti dibuka gitu. Saudara tahu itu peran Roh Kudus loh. Mengingatkan saudara akan dosa, mengingatkan saya akan dosa. Itu Roh Kudus. Jadi bukan menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita diingatkan Tuhan kesalahan kita, bukan menghakimi kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kesalahan ini, dosa ini, kalau dilanjutkan, itu fatal bagi kita, beresiko bagi kita. Jadi kalau saudara rasa tertegur dengar khotbah, sebenarnya Roh Kudus sedang mewanti-wanti, sedang memperingati, hati-hati loh. Kamu sedang berbuat sesuatu yang beresiko fatal bagi hidup kamu. Bukan penghakiman. Tapi kita manusia seringkali kalau ada orang ingatkan kita, kita serasa dihakimi. Betul saudara? Serasa dihakimi. Satu contoh saudara, makanya kita seringkali mau mengingatkan orang pada kesalahannya pun kita bergumul saudara. Nggak usah jauh-jauh saudara. Tiba-tiba kita ketemu orang, lihat kancing bajunya naik sebelah. Yang paling gampang lah ini. Jujur, kita mau beritahu itu bergumul kita. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Betul nggak? Karena kalau kita kasih tahu, apa urusanmu katanya. Karena apa? Begitu kita kasih tahu, dia merasa dihakimi. Betul saudara? Nggak usah lihat orang, lihat kita lah. Kalau orang kasih tahu kesalahan kita kan merasa dihakimi. Itu keliru saudara. Harusnya berterima kasih pada orang yang mengingatkan kita pada kesalahan kita. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Bukan menghakimi kita. Itu yang Yesus lakukan saudara. Cuma sering kita merasa terhakimi. Itu kan perasaan kita.
Jadi kalau saudara dengar khotbah, kayaknya agak nyenggol, nyerempet, bahkan nabrak. Jadi saudara ingat, saudara sedang ingin diselamatkan. Saya coba kembali ke Taman Eden misalnya. Setelah Adam berdosa dan Hawa berdosa, kan Allah kan turun ke Taman Eden. Dan katakan, Adam, di manakah engkau? Kenapa Adam sembunyi? Karena merasa dihakimi. Padahal Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Karena ada ancaman pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Itu ancamannya kan begitu. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan dia, tapi dia merasa dihakimi. Karena itulah langsung dia lempar, perempuan itu Tuhan, bukan aku. Aku kan cuma korban, dia pelakunya, kan begitu. Jadi orang yang depan hakim kan langsung merasa dia korban, bukan pelaku. Maaf kalau salah, ini agak-agak nyerempet hukum. Tapi saudara, Tuhan itu datang kepada Adam, ingin selamatkan Adam, ingin menolong Adam. Tapi dia merasa terhakimi. Jujur, kita juga sering. Kalau ada firman Tuhan, kalau ada orang menyinggung kita akan kesalahan kita, kita terganggu. Karena merasa kok kamu hakimi saya. Tapi tolong lihat sebaliknya. Ada dosa di sini. Dan ada kebenaran di sini. Disadarkan kita pada dosa kita. Tapi sebenarnya dia ingin bawa kita ke dalam kebenaran. Lihat, akhirnya menyadarkan akan, mengisapkan dunia akan penghakiman. Roma 6:23, sebab seupah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali saya katakan, jadi saudara, dosa ini akibatnya maut. Tapi ada pilihan kebenaran yang berakibat hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus itu membuatnya jelas dalam pikiran kita. Ini dosa loh. Ini kebenaran. Kalau dosa ini kamu ikuti, maut. Tapi kalau kebenaran kamu ikuti, hidup yang kekal. Itulah Roh Kudus, saudara. Jadi kalau ketika khotbah, saudara masih punya rasa diingatkan, walaupun saudara bahasakan dengan tersinggung, berarti Roh Kudus masih bekerja. Takutnya saya, mau dibilang apapun, saudara tidak merasa apa-apa. Berarti udah mati rasa. Sedang sakit, saudara. Tapi kalau masih ada terasa, aduh katakan, makasih Tuhan lah. Ya, jadi tolong sudah mulai hari ini, kalau khotbah agak nabrak dikit, karena makasih Tuhan, makasih. Walaupun berat Tuhan, makasih. Amin, saudara. Gimana? Merasa dihakimi? Atau merasa akan diselamatkan, saudara? Selamatkan ya, serius. Yuk, itu upaya penyelamatan, itu Roh Kudus. Nah yang kedua, saudara, setelah menginsafkan, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kemudian penghakiman dan penghakiman. Yang kedua, apa yang dikatakan Roh Kudus? Memimpin ke dalam kebenaran. Jadi ketika tadi kita kembali, saudara, sudah kita menyadari bahwa saya pada posisi salah, posisi berdoa yang berakibat pada maut, maka dipimpinlah kita keluar dari situ kepada kebenaran yang menuntun kita kepada kekekalan. Lihat, Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin kita kepada kebenaran, memimpin kita ke masa depan. Kebenaran tentang masa depan. Masa kita nggak mau, saudara? Tapi tentunya, saudara, dia tahu, Roh Kudus tahu. Kalau kamu tetap di sini, kamu nggak bisa menikmati masa depan. Makanya pindah dulu pada kebenaran. Baru setelah disinilah Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran di masa depan. Saudara, seandainya hal-hal seperti ini kita bisa pahami, dan kita mulai tunduk kepada suara Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, saya percaya ada masa depan yang jauh lebih baik dari hari ini bagi kita semua. Yang tidak terbayangkan, yang tidak terduga, saudara. Ada masa depan.
Daripada kita kalau dalam kesalahan saudara kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kan kayak lagu dangdut saudara. Jatuh bangun. Tapi kalau udah kebenaran saudara, apalagi dia pimpin kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah ke masa depan. Lebih baik, lebih indah, sampai akhirnya pada kemuliaan saudara. Akhirnya yang ketiga, apa yang terjadi saudara? Maka dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam kita juga membawa kita memuliakan Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima dari Bapakku. Artinya apa? Kembali pada yang tadi saudara, informasi-informasi penting yang Tuhan tahu tentang kita, diberitahukan Roh Kudus kepada kita. Kadang-kadang orang berkata Roh Kudus bicara di hati saya. Amin, puji Tuhan. Roh Kudus ingatkan saya, puji Tuhan. Tapi sekali lagi saudara ngeceknya di mana? Kalau itu memuliakan Tuhan berarti dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak memuliakan Tuhan, tolong jangan cepat-cepat katakan Roh Kudus. Itu hanya suara hati pribadi, saudara. Amin, saudara. Kalau ada Roh Kudus pasti memuliakan Tuhan. Berakhir pada memuliakan Tuhan, saudara. Jadi perlu lihat, kalau orang katakan Roh Kudus bicara sama saya, tunggu dulu. Tuhan dimuliakan enggak? Kalau enggak dimuliakan, katakan, kayaknya bukan deh. Karena kalau itu Roh Kudus, dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Artinya memberitakan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara tahu, kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka kita pun akan selalu memuliakan Tuhan. Akan selalu bersyukur. Setidaknya saudara, karena Tuhan ingatkan kita akan kesalahan kita. Karena Tuhan menuntun kita kepada kebenarannya. Akhirnya kita katakan, Tuhan terima kasih buat setiap hari-hari yang kau berikan bagi kita. Amin saudara. Saya percaya ini dalam sejarah kekristenan. Makanya Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem dulu ya. Kamu tuh perlu menerima Roh Kudus. Kamu tuh perlu Roh Kudus. Sebab apabila ia datang, ia akan insafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau ia datang, ia akan memimpin kamu memuliakan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.